Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Kagnanti, inilah Jateng terkini. Puluhan rumah di Desa Derma Suci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Selain merusak rumah, tanah bergerak juga mengakibatkan akses jalan desa mengalami ambles cukup parah di sejumlah titik. Beginilah kondisi rumah milik Kapsah di Desa Derma Suci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang terdampak bencana tanah bergerak pada Senin siang. Lantai rumah retak-retak dengan lubang cukup lebar dan kedalaman mencapai hampir 1 meter. Tembok bagian belakang rumah Kapsah juga ambruk akibat pergerakan tanah tersebut. Kondisi yang sama juga terjadi di rumah Ima yang masih berada dalam satu RT. Lantai rumah dan ruang tamu hingga ke kamar dan dapur mengalami retak-retak cukup parah. Bencana terjadi saat turun hujan lebat sejak siang hingga malam hari. Bencana tanah bergerak merupakan siklus tahunan di Desa Derma Suci. Namun warga enggan pindah ke tempat lain yang lebih aman. Tanahnya udah mulai ini lagi geser lagi gitu, udah mulai pada retak lagi. Makanya saya langsung ke sini. Ada Soalnya ini hujan dari jam 9 pagi. Jam 1 siang. Iya, jam 9 pagi. Jam 1 siang. sampai malam. Sampai malam ya. Malam tahu jam 11 saja masih hujan. Hujannya terus campur angin juga. Anginnya gede gitu. Pemerintah Desa Derma Suci sebenarnya telah menawarkan kepada warga untuk direlokasi. Namun sebagian warga menolak lantaran tidak mau meninggalkan rumah yang telah ditempati bertahun-tahun serta kehilangan ladang garapannya. Upaya sosialisasi terus dilakukan agar warga bersedia direlokasi ke tempat yang lebih aman. Ya, kami sedang mensosialisasikan kepada warga-warga yang masih belum mau direlokasi. Rencana gimana? Ya, kami secepatnya akan melaporkan ke pemerintah daerah bagaimana nanti untuk relokasi para korban tanah bergerak ini. Sedikitnya ada 10 rumah yang mengalami kerusakan parah, sedangkan lainnya rusak sedang dan ringan. Tanah bergerak juga mengakibatkan akses jalan penghubung di Desa Derma Suci ambles cukup parah di sejumlah titik. Aparat TNI, Polri, dan relawan Bagana bergotong royong menutup jalan yang ambles agar bisa dilalui kendaraan. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Sempat berada pada status zero COVID-19 mulai akhir Januari, kini kasus COVID-19 di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah kembali meningkat tajam dalam 2 pekan terakhir. Hingga saat ini ada 131 orang positif COVID-19 melakukan isolasi mandiri dan 5 lainnya dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berkisar di angka belasan orang, bahkan yang berada di rumah sakit sempat dalam status zero COVID-19. Namun mulai 2 pekan terakhir ini, angka paparan COVID-19 kembali mengalami kenaikan, terutama saat terdapat varian baru Omikron yang mana proses penularannya lebih cepat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, ada 131 orang yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Kendal. Untuk itu masyarakat dihimbau tetap patuhi protokol kesehatan, terutama wajib menggunakan masker jika keluar rumah. Dari jumlah data tersebut, ada 5 orang yang dirawat di 3 rumah sakit, yakni di RSUD Kendal ada 3 orang, Rumah Sakit Baitul Hikmah 1 orang, dan di Rumah Sakit Islam Kendal 1 orang. Sedangkan 131 orang lainnya melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Gus Parno mengatakan, saat ini COVID-19 di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan, namun demikian Kabupaten Kendal saat ini masih tetap dalam PPKM level 1. Tetap level 1. Peningkatan COVID ini di Kabupaten Kendal bawah kita itu dengan adanya varian yang baru Omikron di Kabupaten Kendal yang hari ini terswab itu ada 131 yang positif, yang 5 itu adalah yang di rumah sakit dan yang 126 itu positif isolasi mandiri dan kebanyakan gejalanya adalah OTG, tanpa gejala. Jadi saya kira di Kabupaten Kendal masih aman, tidak sampai hari ini belum ada yang terpositif Omikron. Kita sudah mempersiapkan di RSDC dan juga di Rumah Sakit Suwondo. Angka positif tertinggi di Kecamatan Kota Kendal dengan jumlah 22 kasus, Kalibungu 14 kasus, Weleri 12 kasus, Patebon 11 kasus, Brangsong 10 kasus, dan sisanya di bawah 10 kasus aktif. Hanya Kecamatan Limbangan yang saat ini bisa mempertahankan sebagai wilayah zero COVID-19.
Hingga saat ini, Dinas Kesehatan juga sudah mengaktifkan kembali ruang isolasi di RSUD Dr. Suwondo, Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC, dan beberapa rumah sakit lainnya. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng Terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang Anda dan sampai jumpa.